Selamat sore, perkenalkan nama saya Deviana Rosari Bornenggolan, NIM 190306034, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian mata kuliah Produksi Ternak Unggal dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Di sini saya akan mulai mengerjakannya. Yang tugas pertama yaitu menjelaskan tentang sistem pencernaan pada unggas beserta gambar, fungsi, dan penjelasannya. Di sini saya akan mulai menggambarkannya. Di sini saya juga sekalian membuat nama-nama organnya. Nama organ yang pertama adalah faring, kemudian ada esophagus, kemudian ada proventriculus, ada crop, ada ventriculus, ada duodenum, ada pankreas, intestinum, jejunum, ileum, ceca, kolon, coprodeum, uredeum, dan ven, dan proctodeum. Ini saya buat. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Fungsi pertama, faring. Faring adalah membawa makanan ke kerongkongan. Kemudian esophagus berfungsi sebagai tempat penghubung antara capumoris dan crop. Crop sebagai tempat penyerapan makanan sementara. Proventriculus berfungsi sebagai tempat penyerapan pencernaan kelenjar. Ventriculus berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dibantu oleh GERD. Kemudian duodenum berfungsi sebagai tempat awal pemulaan proses pencernaan. Pankreas berfungsi sebagai tempat penghasil enzim pencernaan. Intestinum berfungsi sebagai tempat digesti absorpsi zat sisa makanan yang larut dalam garam organik. Kemudian jejunum sebagai tempat penyerapan protein dan karbohidrat. Ileum sebagai tempat penyerapan mineral dan air. Kemudian ceca adalah sekum yang memiliki 2 cabang. Kolon sebagai tempat penampungan sementara. Coprodeum adalah sebagai tempat pengeluaran feses. Uredeum adalah sebagai tempat pengeluaran urin. Proctodeum adalah sebagai tempat pengeluaran telur. Ven adalah sebagai tempat keluarnya sisa pencernaan seperti feses dan lainnya. Kemudian soal yang kedua adalah tentang sama seperti soal yang pertama, menggambar, menjelaskan, dan menyebutkan fungsi dari sistem reproduksi pada unggas betina dan jantan. Di sini saya akan mulai menggambarkannya. Di sini juga sekalian saya memberikan nama-namanya: ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, oviduct, kloaka. Di sini juga saya akan membuat gambar sistem reproduksi jantan. Kalian juga namanya.
Di sini ada organnya testis, ada ren, ada ductus deferens, ureter, kloaka. Di sini ini gambarnya. Di sini saya akan menyebutkan fungsi-fungsinya. Ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat pelepasan hormon dan penghasil sel telur. Infundibulum adalah sebagai tempat penampung sel telur yang sudah matang. Magnum adalah sebagai tempat pembentukan putih telur yang dihasilkan oleh infundibulum dan oviduct. Isthmus sebagai tempat membentuknya selaput membran pada telur dan pemisahan antara putih telur dan kuning telur. Uterus adalah sebagai tempat pembentukan kerabang pada telur. Vagina adalah sebagai tempat aliran telur, feses dan urin. Oviduct adalah sebagai tempat penghasil sel telur yang sudah dibuahi oleh spermatozoa. Kloaka adalah sebagai tempat keluarnya telur dan lainnya. Kemudian fungsi sistem reproduksi pada jantan. Itu ada testis. Testis berfungsi sebagai tempat penghasil spermatozoa, hormon testosteron, seminal plasma. Kemudian ren adalah sebagai tempat ekskresi zat sisa metabolisme tubuh. Kemudian ductus deferens adalah berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pematangan dan pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Kemudian ureter sebagai tempat pengaliran urin, kloaka sebagai tempat keluarnya zat sisa pencernaan. Di sini kemudian soal yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya sel telur, proses terjadinya pembentukan telur, berapa lama waktunya dan di mana terjadi. Oke, di sini saya tadi sudah membuat gambarnya. Di sini proses pembentukan telur. Proses pembentukan telur dimulai dari ovum, yang terbentuknya ovum di dalam ovarium. Kemudian ovum yang sudah masak jatuh ke dalam ditangkap oleh infundibulum. Ovum yang sudah masak tadi dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kemudian di infundibulum ini kuning telur berada di sini selama 15 sampai 30 menit. Kemudian setelah itu dijatuhkan ke dalam magnum. Di magnum inilah mulai kuning telur itu di sini dan putih telur mulai disekresikan di dalam sini. Proses yang terjadi di dalam sini memakan waktu sekitar waktu yang dibutuhkan di sini sekitar 3 jam. Kemudian setelah itu jatuh dan ditangkap oleh isthmus. Di isthmus inilah sudah membentuk membran sel pada telur. Terbentuknya
membran sel pada telur di sini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Kemudian setelah itu jatuh ke dalam uterus. Di uterus akan terbentuknya kerabang pada telur. Kerabang pada telur di uterus membutuhkan waktu 20 sampai 21 jam. Kemudian setelah itu jatuh ke dalam vagina. Kemudian setelah jatuh ke dalam vagina dikeluarkan oleh kloaka. Proses pembentukan telur membutuhkan waktu sekitar 25 sampai 26 menit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda penyakit dan cara penanggulanginya. Menanggulanginya. Pertama, penyakit Laryngomatosis, di mana tanda penyakit ini yaitu bulu mendadak jatuh, tanda pertama. Tanda yang kedua, bulu mendadak jatuh. Tanda yang kedua, susah bernapas. Sebentar-bentar lehernya dijulurkan. Kemudian tanda yang ketiga itu ada dijulurkan. Tanda yang ketiga, saya ulangi. Penyakit yang pertama yaitu ada laryngomatosis, di mana tanda penyakitnya yang pertama bulu tiba-tiba jatuh. Yang kedua, susah bernapas. Sebentar-sebentar lehernya dijulurkan ke atas, kemudian dijulurkan. Kemudian yang ketiga, ayamnya batuk dan ngorok. Cara penanganannya yaitu melakukan vaksinasi pada unggas. Yang kedua ada penyakit mycoplasmosis, yaitu tanda-tanda penyakitnya yaitu matanya memerah, kemudian mata memerah, diare kuning dan kehijauan. Cara penanganannya yaitu dilakukan isolasi, sanitasi dan vaksinasi pada unggas. Yang ketiga ada penyakit kokidiosis. Tanda-tanda penyakitnya yaitu enggan mau makan, lesu, mengantuk, kemudian bulu berjatuhan. Cara penanganannya yaitu dengan memberikan dosis borikox sebanyak dengan dosis 50 ppm. Kemudian ada penyakit IBH, tandanya yaitu pucat. Cara penanganannya yaitu dengan deteksikasi terhadap unggas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin dan sintesis kerabang. Sintesis albumin terjadi di magnum selama 3 jam. Hormon yang membentuk yaitu hormon steroid.
hormosteroid yang salah satunya hormon estrogen. Molekul estrogen yang larut dalam lemak akan masuk ke dalam membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen, kemudian kompleks estrogen dan reseptor bergabung yaitu kompleks reseptor aktif atau estrogen pilin dan masuk ke dalam nukleus, membawa pesan dan berinteraksi dengan kromosom membentuk mRNA. Kemudian mRNA masuk menuju ribosom untuk ditransisi menjadi protein yang hasilnya menjadi albumin. Kemudian sintesis kerabang. Sintesis kerabang dimulai di mana yolk yang telah mengalami pembungkusan dengan putih telur mengalami pembungkusan di putih telur di magnum serta membran cangkang yang di isthmus. Kemudian sekelompok kecil kalsium telah terlibat pada membran cangkang bagian luar sebelum telur meninggalkan isthmus. Cangkang pertama yang tersusun ada atas kristal kalsit. Cangkang pertama yang tersusun dari kristal kalsit, kemudian diikuti ke tahap yang tebal. Proses pembentukan memerlukan waktu sekitar 20 jam. Kemudian cangkang dan timbunan kalsium karbonat CaCO3. Lapisan terakhir dari cangkang adalah lapisan kutikula. Demikianlah penjelasan tentang 5 soal tentang penjelasan ujian saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.